Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Hanya Mampir di Rumah Penjara. Rahasia Yusuf dan Nelson Mandela mengubah nasib. Pernahkah kita terjebak dalam situasi yang sangat tidak adil? Mungkin itu lingkungan kerja yang toksik, masalah keuangan yang tidak kunjung usai, atau hubungan yang terasa menyesakan. Rasanya ingin marah, protes, dan menyalahkan keadaan yang seolah-olah mengunci langkah kita. Tapi ada satu detail kecil dari kisah Yusuf yang semakin kita renungkan, semakin terasa dalam maknanya. Ketika ia meminta juru minuman raja untuk mengingatnya, ia berkata, "Keluarkan aku dari rumah ini." Perhatikan pilihan katanya yang sangat tidak lazim. Padahal Yusuf sedang berada di dalam penjara yang gelap, dingin, dan penuh stigma negatif. Namun ia menyebut penjara itu sebagai rumah. Wih, dahsyatnya. Apa rahasianya? Yusuf tidak menyebutnya sebagai tempat kutukan atau jurang penderitaan yang menghancurkan hidupnya. Dengan menyebut penjara sebagai rumah, Yusuf sedang menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan situasi mendefinisikan narasinya. Ia tidak menamai musim hidupnya dengan bahasa kepahitan. Bagi Yusuf, penjara hanyalah tempat tinggal sementara, sebuah transit yang harus ia jalani, bukan identitas permanennya. Ternyata seringkali disitulah letak perbedaan antara orang yang akhirnya diangkat naik dan orang yang berhenti di tengah jalan. Yusuf tidak menunggu keadaan berubah untuk tetap hidup benar. Ia tetap berfungsi maksimal, tetap memperhatikan orang lain, bahkan tetap menafsirkan mimpi meski ia sendiri sedang terkurung. Ia hidup dari sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kenyamanan situasi. Pola yang sama kita lihat dalam sejarah modern pada sosok Nelson Mandela. Bayangkan, Nelson menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara Robben Island yang sangat keras. Secara logika, tempat itu dirancang untuk mematahkan semangat manusia, menghancurkan martabat, dan memadamkan harapan. Tapi apa yang terjadi? Mandela justru menjadikan penjara sebagai sekolah kepemimpinan yang paling berharga. Selama di sana, ia tidak berhenti mendidik dirinya sendiri dan sesama tahanan. Ia belajar kesabaran yang luar biasa, disiplin diri yang ketat, dan empati yang mendalam. Kualitas yang justru membentuknya menjadi negosiator ulung di kemudian hari. Bahkan Mandela melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Ia membangun hubungan dengan para penjaganya. Ia mendorong rekan-rekannya untuk memahami lawan mereka, bukan
bukan sekedar melawan secara emosional. Baginya, penjara bukan akhir dari segalanya, melainkan tempat pembentukan karakter agar ia siap memimpin sebuah bangsa besar yang sedang hancur. Sangat melegakan, bukan? Ini memberi kita satu pelajaran penting. Tempat tidak menentukan masa depan kita. Cara kita memandang tempat itulah yang menentukan apakah kita akan dimatangkan atau justru dihancurkan di dalamnya. Tempat bisa berubah-ubah, dari rumah Potifar ke penjara, lalu ke istana. Tapi satu hal yang tetap sama adalah penyertaan Tuhan yang kita undang dalam setiap musim. Tuhan kita itu sangat sopan. Dia menunggu kita melibatkannya untuk mengubah perspektif kita. Yusuf tidak mengambil bahasa korban atau merasa sebagai orang yang paling malang sedunia. Ia hidup dari janji Tuhan yang pernah ia terima melalui mimpi, bukan dari kepahitan pengalaman yang sedang ia jalani. Seringkali akhir hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita alami, melainkan oleh bagaimana kita memandang apa yang kita alami. Penundaan bukan berarti penolakan. Itu bisa jadi adalah ruang bagi Tuhan untuk memperlebar kapasitas hati kita. Jika hari ini kita merasa sedang berada di penjara kehidupan, jangan biarkan tempat itu menentukan siapa kita. Jangan jadikan penderitaan sebagai mahkota atau identitas. Sebutlah itu sebagai rumah sementara, tempat di mana kita sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ketika waktu Tuhan tiba, pastikan kita keluar bukan sebagai pribadi yang hancur dan penuh dendam, tetapi sebagai pribadi yang siap dan matang karena telah lulus dari sekolah pembentukannya yang ajaib. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.